Selamat datang dalam pelajaran geografi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Kompetensi dasarnya menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem. Yang kedua, indikatornya mengidentifikasi karakteristik bioma di dunia. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang karakteristik bioma. Bioma didefinisikan sebagai komunitas biologis yang unik, melingkupi suatu area geografis yang luas dan terbentuk. Beberapa karakteristik bioma. Yang pertama, pada suatu bioma ada suatu komunitas klimaks. Nah, komunitas klimaks adalah komunitas atau satuan kehidupan yang sudah mencapai perkembangan maksimal sehingga jika terjadi perubahan itu tidak tampak lagi. Yang kedua, dalam komunitas tersebut ada suatu bentuk vegetasi utama yang mendominasi kawasan tersebut. Yang ketiga, komunitas tersebut stabil sepanjang masa kecuali terdapat kejadian tiba-tiba yang mengganggu kestabilitas komunitas seperti bencana alam, wabah penyakit, atau gangguan manusia. Yang keempat ialah bioma terbentuk karena adanya kumpulan ekosistem yang berbeda pada suatu iklim atau wilayah geografis. Yang kelima, setiap bioma dicirikan oleh bentuk kehidupan tumbuhan dan hewan yang berbeda. Yang keenam, bioma biasanya memiliki wilayah yang luas. Nah, kita akan melihat faktor-faktor yang memengaruhi sebaran flora dan fauna. Yang pertama ialah iklim. Nah, iklim adalah kondisi cuaca pada waktu yang lama dan meliputi daerah yang luas. Iklim cukup dominan memengaruhi pola persebaran flora dan fauna. Setiap zona iklim memiliki komunitas tumbuhan dan hewannya sendiri. Nah, beberapa unsur iklim diantaranya yaitu suhu udara. Nah, suhu udara atau temperatur menunjukkan derajat panas benda. Misalnya, semakin tinggi suhu benda, semakin panas benda tersebut. Secara khusus, suhu menunjukkan energi yang dimiliki suatu benda. Nah, suhu udara di permukaan bumi bersifat relatif, tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti lamanya penyinaran matahari. Daerah-daerah yang berada pada zona lintang iklim tropis menerima penyinaran matahari relatif lebih banyak pada setiap tahunnya. Wilayah yang memiliki suhu udara tidak terlalu dingin atau tidak terlalu panas merupakan habitat yang sangat baik bagi sebagian besar organisme, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Nah, menurut dunia tumbuhan, khususnya dalam dunia tumbuhan, kondisi suhu udara adalah salah satu faktor pengendali persebaran vegetasi sesuai dengan posisi lintang, ketinggian tempat, dan kondisi topografinya. Kemudian ada kelembapan udara. Kelembapan udara adalah kandungan total uap air di udara. Kandungan uap air ini dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin tinggi suhu udara, semakin banyak kandungan uap air. Nah, kelembapan suatu daerah dipengaruhi oleh angin dan curah hujan. Kelembapan yang tinggi akan membantu ketersediaan air. Nah, kelembapan memiliki pengaruh besar pada tingkat transpirasi pada tumbuhan. Kelembapan juga berpengaruh mengendalikan distribusi geografis tumbuhan. Tumbuhan dengan kebutuhan air yang tinggi tumbuh di tempat lembab, dan sebaliknya tumbuhan beradaptasi terhadap kebutuhan air dengan beberapa cara seperti mesostrem dan mikrotrem, di mana
Mereka akan beradaptasi dengan kelembapan atau keadaan tanah di dalam habitat mereka tinggal. Nah, sebagian besar hewan sangat menyukai kelembapan, meskipun pada tingkat yang rendah. Kelembapan juga mempengaruhi beberapa distribusi hewan dengan mempengaruhi tingkat penguapan dari tubuh mereka. Nah, yang berikut kita akan melihat tentang angin. Nah, angin adalah udara yang bergerak. Ketika panas, udara akan memuai sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik. Ruang yang ditinggalkan akan diisi oleh angin yang lebih dingin. Nah, peristiwa ini disebut konveksi. Nah, angin atau gerakan udara mempunyai peranan penting dalam distribusi organisme karena angin berinteraksi dengan faktor fisik lainnya. Beberapa mekanisme penyebaran benih dan spora mengandalkan angin. Nah, yang berikut adalah curah hujan. Curah hujan adalah sumber utama air tanah. Persediaan air untuk tumbuhan dan hewan dari tanah terbentuk akibat siklus hidrologi, yang dimana dua peristiwa pentingnya yaitu curah hujan atau presipitasi dan evapotranspirasi atau penguapan air. Nah, dimana jumlah curah hujan tahunan sangat mempengaruhi vegetasi serta populasi hewan di daerah tertentu. Curah hujan tahunan menentukan jenis vegetasi di suatu wilayah. Misalnya di daerah tropis dengan curah hujan yang tinggi, vegetasinya antara lain pepohonan, tumbuhan perdu, paku, parasit, saprofit, liana, dan epifit. Di wilayah-wilayah dengan hujan deras selama musim dingin dan sedikit hujan selama musim panas, ada hutan perdu. Daerah dengan curah hujan yang tinggi selama musim panas dan sedikit hujan selama musim dingin ditandai dengan adanya padang rumput. Yang berikut adalah cahaya matahari. Cahaya matahari menjadi sumber utama energi bagi makhluk hidup. Tumbuhan hijau bergantung pada cahaya untuk fotosintesis. Sebagai hewan bergantung pada tumbuhan hijau untuk memproses atau untuk memperoleh makanan. Nah, letak astronomis mempengaruhi jumlah cahaya atau durasi dan intensitas cahaya matahari di suatu wilayah sehingga menentukan jenis tumbuhan dan sebaran tumbuhan itu. Selain itu, banyaknya sedikit sinar mempengaruhi suhu udara di suatu tempat. Suhu udara suatu tempat bergantung pada lamanya penyinaran, sudut datangnya sinar matahari, tinggi rendahnya tempat, dan keadaan permukaan bumi. Intensitas cahaya matahari terbesar terjadi di daerah tropika, terutama di daerah kering. Nah, kita akan melihat faktor yang kedua, yaitu fisiografis. Faktor ini berkaitan dengan topografi atau bentuk permukaan tanah seperti ketinggian, kemiringan, drainase, dan tingkat erosi tanah. Fisiografi merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi kondisi yang berlaku di suatu habitat dan distribusi tumbuhan dan hewan. Fisiografi berpengaruh terhadap kondisi iklim lokal dan edafik yang ditimbulkan. Habitat yang berbeda seperti bukit, dataran, atau lereng mempengaruhi distribusi tanaman dan hewan. Tanaman dan hewan yang ditemukan di kaki bukit berbeda dengan yang ditemukan di daerah atas perbukitan. Hal ini terutama disebabkan oleh topografi daerah yang berbeda. Nah, yang berikut kita akan melihat faktor edafik. Faktor yang berkaitan dengan struktur dan komposisi tanah yang ditemukan
di daerah tertentu. Nah, faktor edafik ini antara lain mencakup yang pertama, kedalaman lapisan atas tanah mempengaruhi akses terhadap air, nutrisi, dan stabilitas struktural tumbuhan. Yang kedua, tekstur dan struktur tanah mempengaruhi kerapatan tanah dan stabilitas agregat tanah, ruang pori, udara tanah, serta ketersediaan air di dalam tanah. Kerapatan tanah menghambat pembenihan. Yang ketiga, muatan materi organik di dalam tanah mempengaruhi sifat tanah, stabilitas struktur tanah, kapasitas menahan air tanah, warna tanah, retensi dan mobilitas polutan, serta kapasitas penyangga. Yang keempat, derajat keasaman atau pH adalah ukuran konsentrasi ion hidrogen dari larutan berair dan menunjukkan tingkat asam atau alkalinitas. Nah, yang kelima, kejenuhan basah yang menjadi pasokan nutrisi penting yang optimal diinginkan untuk menghindari gejala kekurangan, meningkatkan kerentanan terhadap hama dan penyakit, serta pengurangan hasil panen secara konsekuen. Nah, faktor edafik menentukan sebaran spesies tumbuhan hewan terestrial bergantung pada komunitas tumbuhan, jadi pola persebarannya mengikuti persebaran tumbuhan. Yang keempat adalah faktor biotik. Nah, faktor terbesar yang mempengaruhi pertumbuhan dan sebaran tumbuhan atau hewan adalah faktor biotik. Komponen biotik yang berperan sentral terhadap sebaran flora dan fauna di suatu wilayah adalah manusia. Manusia dapat menjaga kelestarian dan mengubah tatanan kehidupan flora dan fauna dengan mengubah fungsi lahan. Nah, sekian penjelasan hari ini. Tuhan berkati. Shalom.